Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan, Engkau masih menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga malam ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, agar dapat kami lakukan di tengah-tengah keseharian kami. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Senin 26 Mei 2025 dari kitab Efesus pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13, dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Keberanian daripada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keberanian adalah salah satu kebajikan yang manusia butuhkan untuk melanjutkan dan mengisi kehidupan dengan karya terbaik. Apalagi ketika hidup diperhadapkan dengan satu dilema ibarat maju kena, mundur kena. Di sini dibutuhkan keberanian dalam hidup manusia untuk mencari dan mengeksekusi jalan-jalan baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang penulis Amerika bernama Mark Twain menuliskan, dia berkata demikian: keberanian adalah perlawanan terhadap rasa takut. Penguasaan rasa takut bukan ketiadaan rasa takut. Keberanian bukan berarti tiadanya rasa takut, tetapi adanya kekuatan untuk menghadapinya. Dan salah satu karakter yang dimiliki oleh orang-orang besar adalah memiliki keberanian. Tidak mungkin ada prestasi yang begitu hebatnya kalau tidak ada keberanian. Ada kalanya kita menghadapi suatu pergumulan atau persoalan yang tampaknya sulit kita atasi. Berjalan dengan mencari solusi untuk hidup. Mencari solusi berarti berani terus berjalan menyusuri jalan hidup dalam segala dinamika yang harus dijalani. Untuk melihat sebuah perubahan, kita harus memiliki keberanian untuk melangkah. Namun yang pasti, di dalam setiap keberanian bukan berarti Tuhan tidak menyertai atau tidak mengasihi kita. Dalam setiap keberanian langkah yang kita tempuh, kita meyakini bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Tetapi bukan berarti juga kita mengandalkan akan hebat dan kuat kita. Karena Tuhan menghendaki agar kita dapat mengumpulkan, menghimpun keberanian untuk melangkah dengan pasti di dalam iman percaya kita. Tuhan ingin membentuk dan melatih iman kita agar semakin kuat berakar di dalam Dia. Sehingga ketika permasalahan, ketika batu sandungan terjadi dalam kehidupan kita, kita bukanlah terhenti, bahkan tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi kita semakin kuat berani melangkah apapun situasi kondisi kita. Dengan satu hal yang harus kita ingat, Tuhan selalu menyertai kita. Keberanian kita adalah sebuah karunia, kekuatan yang memampukan kita bekerja dan membuat pilihan-pilihan yang tidak biasa. Keberanian itu kita peroleh dari iman percaya yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita ingin mengalami janji Tuhan,
kita harus percaya dan taat kepadanya. Sungguh nyata, tidak ada yang mustahil jika Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia ada di sisi kita. Beranilah untuk menjalani, menghadapi kenyataan hidup, dan jadilah pribadi-pribadi yang berani hidup. Karena keberanian kita datangnya daripada Allah. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu di malam ini. Kami sebagai anak-anak Allah, di mana Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami, untuk membimbing, menuntun kami, memberanikan hidup kami menjalani langkah-langkah kehidupan kami di muka bumi ini. Terkadang kami jatuh ya Tuhan. Terkadang kami tidak mampu, bahkan terluka. Tetapi Engkau mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah. Kami memiliki keberanian daripada-Mu, sehingga Engkaulah Tuhan yang patut kami handalkan untuk kami menapaki hari-hari kami di muka bumi ini. Ajari kami Tuhan, agar kami senantiasa mengingat Engkau selalu, dan tidak mengandalkan kekuatan, kehebatan dunia untuk menjalani hari-hari kami. Inilah tugas dan panggilan kami sebagai anak-anak Allah. Kami mau beristirahat ya Bapa, berkati kami, ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.